Yuk kita lanjut lagi ya. Semangat, bosan gak sih dengerin gua lanjut lagi. Sekarang kita tuh mau belajar budgeted unit production cost. Kita bikin ya. Mana ininya? Kagak kelihatan. Nah, budgeted unit production cost. Jadi kita mau cari apa sih? Cari unit costnya. Cari cost per unitnya berapa? DM, DL, sama FOH-nya tuh berapa? Nah, kita butuh data apa aja sih? Sebenarnya bisa pakai DM budget, DL budget, atau sama FOH budget. Tapi kalau misalnya buat DM sama DL, gue saranin pakai data yang ada aja. Soalnya kalau DM budget sama DL budget kan itu udah dikaliin sama total unit yang diproduksi ya. Jadi nggak per unit. Kalau misalnya mau yang per unit ya dari data yang udah disediain aja gitu. Terus kalau FOH nanti kita pakai FOH budget yang tadi barusan banget kita bikin. Nah sekarang DM dulu ya. Ada material X, Y, Z yang dibutuhin sama masing-masing produk A sama B sama C. Nah, per unitnya nih produk A ini dia butuh X12, Y-nya 5, Z-nya 2 dengan cost masing-masing itu $1 untuk X, $14 untuk Y sama $2,5 untuk Z. Paham kan? Oke, kita input datanya. 12 kali 1, 5 kali 14, 2 kali 2,5 berapa tuh hasilnya? 12, 70 sama 5. Jumlahin jadi 87 untuk total DM yang dibutuhin ya. Yuk, ngerti kan? Yang B sama C sama persis, kita nggak usah ulang biar nggak terlalu panjang videonya. Terus yang direct labor ini, gue salah jelas, ini deh. Jadi kalau di atas ini, si input quantity ini, A input quantity itu tuh berarti jumlah per unitnya berapa jumlahnya. Misalnya kalau material tuh 12 unit material, kalau direct labor misalnya setengah jam kerja langsung. Terus misalnya buat FOH itu sama pakainya jam kerja atau ntar pakai jam mesin, itu gimana ininya. Pokoknya input quantity itu bisa macam-macam ya, nggak cuma unit doang gitu loh. Terus nanti input unit costnya cost per unit dari input, intinya kayak gitu ya. Misalnya 1 per unit material atau ini $8 per jam kerja langsung misalnya. Ya, ini misalnya $8 per jam kerja langsung gitu. Nah, sekarang kita lihat dari DL-nya. Misalnya produk A nih, di yang cutting dia tuh butuh setengah jam, di assembling dia butuh 2,5 jam, di finishing dia butuh 0,8 jam. Ya kayak gitu kan. Nah, kita masukin dah tuh kan direct labor-nya. Ini setengah jam, ini 2,5 jam, ini 0,8 jam dikali sama datanya di atas ya. Tarif per jamnya ini 8, 10 sama 9. 8, 10, 9, 5 kali 0,5 kali 8 $4, terus 2,5 kali 10 $25, 0,8 kali 9 $7,2, totalnya $36,2. Sama buat B sama C nya ya, kita nggak usah panjang-panjang. Terus kita kalau buat FOH ini pakai FOH budget. Kenapa? Karena tadi kita udah sekalian ngitung rate-nya, ya nggak? Kita udah ngitung rate kan, makanya kita pakai FOH budgetnya. Nah, buat cutting departemen, dia itu ingat pakainya jam kerja mesin. Nah, mana ya? Nih, budgeted activity. Nah, ini pakai yang jam kerja mesinnya. Mana ya? Sorry, datanya ini nih. Nah, 0,8, terus nanti produk B nya 0,6 sama 0,4 buat produk C. Itu pakai yang ini kan, kita soalnya pakai tarifnya tarif per jam kerja mesin, bukan pakai DL ya, jangan sampai salah. 0,8, ini 0,6, ini departemennya kan hitungannya, bukan. Nah, tarifnya tadi di atas ya, di data yang tadi dia 5 per jam mesin, terus ini juga
semua sama 5 per jam mesin. Kita tarifnya sama sesuai departemen, bukan sesuai produk, ya kan, gitu. Terus yang FOH budget yang atas, lagi kita lihat lagi, buat assembling departemen, dia itu rate-nya 4, dari sini nih, dari sini 4, nih 4 ini nih. Oke, kita lihat. Nah, ini pakai DL. Kalau buat assembling sama finishing dia pakai DL, makanya nanti kita lihat di ini assembling nih 2,5, 2 sama 1,75. Kita tulis di bawah nih 2,5, 2 sama 1,75. Tadi rate-nya 4 kan, kayak dikaliin aja semuanya. Terus terakhir sama kita lihat dari DL lagi, si finishing departemennya dia pakainya basisnya DL 8, kenapa sih gini, 0,8, 0,8, 0,5 sama 0,5. Nih 0,8, 0,5 sama 0,5. Nah, kita lihat rate-nya berapa. Rate-nya dia 10 ya, nih 10. Oke. Nih 10 masukin. Totalnya berapa? Udah deh totalin kayak gitu. Nanti jumlah total DM DL FOH-nya per unit kita totalin. Oh, berarti cost per unit 145,2, terus ini 96, terus ini 75,5. Gitu teman-teman.